Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandapa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kali ini kita dalam podcast Warga Mandapa. Podcast ini merupakan ruang untuk diskusi, berbagi informasi, dan mudah-mudahan menginspirasi khususnya masyarakat yang ada di lingkungan Mandapa atau Mandua Pandeglang. Sahabat Mandapa, di sesi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah guru di Mandua Pandeglang yang merupakan guru senior. Saat ini beliau ini jadi ibu untuk guru-guru di Mandua Pandeglang. Beliau adalah Ibu Siti Rogaya. Selamat sore Pak Yayan. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Ibu ini selalu ceria dan pembawaannya membawa semangat untuk semua warga Mandapa. Amin. Amin. Ibu, kali ini kita akan bercerita aja Bu, santai aja. Ya. Di podcast kali ini kita hadirkan sosok-sosok yang luar biasa, yang menginspirasi tentu bagi kami anak-anak muda di Mandua ini. Jejak Ibu menjadi langkah untuk kami dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di Mandua Pandeglang. Amin. Kita tahu bahwa Ibu ini merupakan guru yang senior ya Bu ya. Kita bicara dari awal dulu mungkin ya Bu, awal tugas. Ibu ini kan kalau melihat kelahiran dari Garut ya Bu ya? Iya. Iya. Dari Garut ditugaskan di Pandeglang. Dari Garut ditugas Pandeglang. Iya. Kalau boleh cerita nih Bu sedikit ya. Iya. Tahun berapa Bu ditugaskan di Pandeglang? Ibu ditugaskan di Pandeglang tahun 1993 sampai sekarang, jadi udah 32 tahun. Udah 32 luar biasa ya Bu. 32 Iya. tahun. Iya. Usia yang sudah tidak muda kalau di usia manusia ya Bu ya, 32 tahun. Dan dari tahun berapa tadi Bu? 1993 1993 dapat SK. dapat SK Dari waktu itu mungkin masih Kanwil Jawa Barat. Iya, masih Jawa Barat. Masih Jawa Jadi, Barat. Jawa Barat ditugaskan karena Banten termasuk Jawa Barat juga. Jadi Ibu tugaskan di sini. Iya. Bu, waktu itu gimana perasaannya Bu? Dapat tugas keluar Jawa Barat begitu. Enggak keluar Jawa Barat ya. Yang cukup jauh gitu ya. Jauh, ya. Gimana Bu? Waktu itu Ibu dapat SK 93 itu kan Ibu sebenarnya bukan dari guru. Oh, bukan dari guru Jurusannya awalnya. Sosial politik. Oh iya, dari ilmu murni ya. Iya, dikira Ibu mau di pelajaran agama atau apa, tapi ternyata dapat SK. Udah gitu, ya kita menerima itu mungkin dari Allah. Iya, itu. Maka diusahakan, kemudian Ibu juga sampai kuliah lagi. Kuliah untuk mengejar akta 4, mengejar menjadi seorang guru. Oh, gitu. Waktu itu kuliah di Bandung. Itu kuliah itu dilakukan sesudah diangkat apa sebelum? Sesudah. Oh, sesudah Karena diangkat Ibu dapat gini, SK ya. kalau Ibu mau dilanjutkan di guru, harus kuliah lagi akta 4. Kalau tidak, Ibu pindah ke Kemenag. Oh, struktural gitu Iya, ya. ke struktural. Tapi karena panggilan jiwa kali, udah di guru aja. Ya. Iya. Maka Ibu kuliah lagi selama 8 bulan. Alhamdulillah dapat dicapai Iya. dan sah jadi guru. Jasa di berarti penempatan awal harusnya itu di staf mungkin ya Bu, waktu Sah, itu ya. Iya. Karena memang sesuai dengan background Iya, waktu itu ya. background-nya, iya. Cukup luar biasa ya Bu ya. Mungkin agak sedikit kaget juga mungkin ya Bu ya ketika Iya. dapat tugas Iya. ke Jawa Barat paling ujung nih kalau Iya, dulu ya. Iya, kaget juga. Tapi untung dulu Ibu dibekali dari organisasi. Misalnya di kuliah Ibu sebagai sekretaris senat. Oh iya. Jadi sudah tidak ini Tidak lagi Bu ya. kaget untuk Jadi berbicara. udah ada bekal mental untuk Iya. merantau gitu ya Bu ya. Iya. Gitu. Baik Ibu. Nah, perjalanan yang sangat luar biasa ya. Mengawali tugas pada tahun 93 dari Jawa Barat yang mungkin tadinya belum mengenal Banten seperti apa ya. Pandeglang itu di mana adanya gitu ya. Dan alhamdulillah Ibu ditakdirkan tugas di sini. Nah Ibu, awal tugas di Mandua Pandeglang. Dulu mungkin bukan Mandua kan Bu ya?
Iya, namanya masih Man Cihideng ya. Iya. Gimana Bu kesan pertama Bu tugas di Man Cihideng Nah. waktu itu? Kan Ibu waktu itu menjadi guru muda gitu ya. Iya. Dan sama kayak kami yang mungkin baru ditugaskan gitu ya. Beban cukup banyak, terus banyak ditugaskan macam-macam. Nah, Ibu mungkin bisa berbagi cerita biar menjadi motivasi juga nih untuk kami yang muda gitu. Iya. Pertama Ibu ke Man Cihideng itu ya. Pertama datang lagi ulangan. Oh, lagi ulangan. Lagi ulangan. Ibu tiba-tiba dikasih tugas untuk ngawas. Oh, langsung ngawas aja. Pas pelajarannya Ibu nggak kenal. Oh, gitu. Kenapa? Karena ada pelajaran tit. Itu hadis, ilmu hadis. Tit itu tafsir, ilmu tafsir. Ibu kan nggak tahu karena Ibu dulu dari umum ya. Iya. Pak ini pelajarannya, coba lihat aja nanti. Kan guru-gurunya kebanyakan guru sepuh ya, laki-laki lagi. Akhirnya ya dicoba. Terus Ibu cerita nih ke orang tua, Pak gini-gini, kamu ditugaskan di situ berarti itu jalannya, harus terima dengan ikhlas, jalani kata orang tua. Orang tua Ibu gitu keras ya, Betul. jalani itu jalan dari Allah. Gitu. Akhirnya mengajar di situ, mengajar juga tidak sesuai dengan basicnya Bu ya? basicnya. Oh iya. Karena Ibu pernah ngajar bahasa Indonesia, Oh, luar biasa. pernah PPKB, terus pernah belajar berbagai jenis mata pelajaran. Kalau ada yang guru yang tidak mau memegangnya, dibebankan ke guru-guru muda. Iya. Wayah nabae. Wayah nabae gitu ya. Wayah nabae. Bisa dibaca katanya. Paheula-heula maca we jeung anak. Apalagi waktu itu kan Bu ya, SDM di kita juga belum banyak ya. Iya, belum banyak. Bahkan zaman dulu di madrasah itu masih ada guru DPK. Oh gitu, iya. Guru DPK itu diperbantukan dari Diknas. Oh iya. Di antaranya ada beberapa orang, dulu itu guru ekstrak didatangkan dari Diknas. Jadi statusnya mungkin ditugaskan di kita tapi SK-nya SK dinas gitu ya. Diperbantukan ya. Jadi SK-nya Diknas, kemudian sertifikasi segalanya Diknas. Oh, Diknas. Ya, tapi kerjanya di Mandua. Di Kemenag, Iya, Kementerian Agama. Man Cihideng. Kemudian mereka merasa karirnya agak tersendat ya, karena itu maka banyak yang pindah kembali ke sekolah asalnya. Akhirnya ya itu tadi guru-guru yang ada diberdayakan untuk semua mata pelajaran. Ya. Jadi hampir semuanya tidak sesuai tapi hanya memegang yang pokoknya megang, tapi ada yang tapi lainnya tambahannya pasti banyak ya Bu ya waktu itu ya. Tambahannya banyak. Iya, jadi makanya sekarang juga ya yang tapi alhamdulillah sekarang kan sudah tidak ada ya seperti itu ya di Mandua kita secara SDM alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Dan itu menjadi pengalaman untuk menginspirasi untuk kami ya, bahwa memang pada prinsipnya ketika kita ditugaskan itu harus siap Bu ya, dengan segala sesuatunya dan ikhlas. Apalagi jauh pas datang ke sini beban tugasnya itu luar biasa ya Ibu. Nah Ibu, Mandua ini mengenal Ibu sebagai sosok ibu dari ibu bapak guru yang ada di Mandua Pandeglang. Jejak karir Ibu kan luar biasa, mendampingi siswa ini udah berpuluhan tahun Bu ya, di kesiswaan gitu ya. Suka dukanya mungkin Bu ya, banyak dikenang lah Bu. Kalau boleh cerita Bu, yang paling berkesan mungkin ya sebelum pindah ke sini, luka-liku di Man Cihideng itu mendampingi siswa itu seperti apa Bu? Apakah ada pengalaman yang mungkin manis gitu ya, pasti ada ya Bu ya, atau mungkin ada sisi yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan gitu. Kalau cerita sedikit seperti apa Bu? Ya, ceritanya nih suka dukanya banyak sekali ya. Pada waktu pertama masuk Ibu ke Man Cihideng itu image-nya belum begitu baik. Bahkan ada yang menyebut SMA 8-10. Oh gitu ya. Masuk jam 8, pulang jam 10. Jadi image itu masih lekat loh ya. Iya. Kemudian kami guru-guru muda, ayo kita ciptakan. Iya, betul. Kita adakan perubahan supaya image itu hilang. Betul. Bahkan ada dulu Pak Kalimi
kita macetkan Cihideng, buktikan bahwa kita itu bisa menjadikan Cihideng ini lebih baik. Iya. Akhirnya anak yang muda-muda yang datang barengan ibu datang itu Pak Ade ya. Oh iya, kemudian Pak Ade Mukhlis kita ya. bertekad untuk merubah image dari Cihideng. Kita ikutkan anak-anak untuk lomba-lomba di tingkat kabupaten ya. Waktu itu Bu Susi itu yang di kecamatan. Oh iya, Bu Pertama Susi. ibu ikutkan. Ibu nggak mau ke kabupaten, takut. Apa yang ditakutkan? Rambut sama hitam, darah sama merah, kata ibu Betul, ya. ya. Kasih semangat, support anak. Tapi ibu, enggak, kamu ikut. Akhirnya ibu bimbing, akhirnya ibu Susi itu jadi juara 1 karya ilmiah kabupaten. Oh luar biasa Iya. ya Bu Susi ya. Iya. Iya, kemudian ada Yayat tadi juara kedua. Kemudian kalau ada lomba-lomba itu, ibu sama guru-guru lain, ayo kita ikut. Kita tunjukkan Cihideng itu eksis. Itu dengan perjuangan tidak mudah, artinya apa? Kita juga harus berani ke atasan untuk menembus bagaimana dapat biaya untuk itu. Ya, bahkan pernah ada satu kejadian ya, Iya. yang sangat tidak akan saya lupakan gitu. Ya Bu, ceritakan aja Bu, nggak Iya. apa-apa Bu. Waktu itu Cihideng itu juara 1 qasidah tingkat Betul. kabupaten. Zaman dulu yang terkenal itu Man 1 ya. Maka waktu itu diumumkan juara pertama adalah Man 1. Ibu nggak terima. Ibu Betul. naik ke atas panggung. Ya. Maaf, yang juara 1 saya, Cihideng. Buktinya ibu kan saya ambil jurinya. Iya, iya. Bapak sebagai juri kan, siapakah yang dapat? Ada gitu. Iya Bu, Cihideng, kenapa diumumkan Man 1? Oh maaf Bu, ada kesalahan. Akhirnya saya nggak mau nerima aja begitu. Saya minta diralat. Akhirnya minta diralat ya. Waktu itu ada kepala sekolahnya, Pak Haji Usman. Pertama itu sampai ketawa dia, anak aing eta. Iya, benar. Karena ibu berani gitu Betul, ke ya, atas. Bu. Udah gitu, Bapak maaf ya saya gitu. Nggak apa-apa, harus begitu gitu. Dari situ mulai diperhitungkan. Betul. Ya, pas Gibra mulai ibu support anaknya sampai pas Gibra itu sampai ke provinsi. Ke provinsi ya, Bu, ya. Tadi yang sekarang jadi camat di Kroncong. Oh iya, iya. Itu alumni kita juga Bu ya. Alumni camat Kroncong itu pas Gibranya sampai ke Bandung, Luar biasa ke ya. provinsi. Kemudian lagi Iis yang kemarin. Iya, yang itu kemarin juga hadir ya. pas Gibra nasional sampai dikirim ke Bali untuk tugas sosial ya. Jadi sebenarnya banyak juga dari kita ini yang berhasil. Oh iya Pak Yan, zaman dulu itu jurusan ada 4. Oh ada 4 Bu. Apa aja itu Bu? Jurusan bahasa, Oh. jurusan agama, jurusan IPA, jurusan IPS. Oh sempat kita punya jurusan itu ya. Punya jurusan Agama 4 itu dan sampai tahun 95. bahasa. Oh. Ada 4 jurusan ya. Jurusan bahasa emang orang-orangnya itu luar biasa ya. Ada juga dari jurusan bahasa yang bisa tembus sekarang kerja di Departemen Luar Negeri, Iya. Saparudin. Ya. Kalau jurusan agama banyak yang sudah jadi kiai-kiai sekarang. Jadi kiai. Pas kemarin itu mau ada tes itu masyarakat itu penyuluh masyarakat. Ternyata banyak siswa-siswa yang dulunya jurusan agama itu sekarang banyak yang jadi pemuka agama lah. Betul Bu. Dan jurusan IPA, jurusan IPS, kemudian mengalami juga ada jurusan MIPA ya, MIA itu. Iya, itu MIA mengalami ya, juga. Sampai penyebutannya MIA kita biasanya. 2 jurusan. Iya. Jadi memang secara latar belakang dulu pernah punya 4 jurusan Bu ya kita itu pernah, bahasa, Sampai agama, tahun IPA, 95. IPS. Oh iya, tapi mungkin minatnya mungkin sini kurang atau gimana itu Bu? Bukan Sehingga bukan nggak minatnya ada. yang berminat banyak, tapi guru yang Oh, mumpuni. SDM-nya mungkin ya, Bu, Iya. ya, sumber daya manusianya Sumber ya. daya manusianya harus ada apa-apa gitu. Iya, Ini betul. belum tersedia gitu, maka harus 2 saja di ini kan. Karena kan basic untuk mengajarnya harus ada ya Bu. Iya. Kalau bahasa asing harus ada Harus kan. ada bahasa Jermannya, guru bahasa Jerman, guru ini bahasa Inggris gitu. Minimal harus ada 4 bahasa asing. Betul Bu. Yang Dan dari jurusan agama juga kan banyak mapel-mapel yang Iya. memang secara
basic itu mendalam gitu ya Bu ya. Iya, Kayak mendalam ada usul agamanya. fikih kan, Iya, usul hadis biasanya itu, dan itu SDM-nya cukup lumayan susah dicari ya Bu ya, iya, kalau untuk mencarinya susah mendalam gitu. gitu. Ya, luar biasa ya Bu perjalanan tadi ya. Iya. Jadi memang transformasi mungkin ya Bu ya. Manci Hideng itu mulai diangkat itu dari angkatan Ibu ya, sepertinya Iya, ya. mulai Karena kan Manci Hideng kita tahu berdirinya itu tahun 91. 91 kan, Iya. baru peralihan dari Baru. PGA sebelumnya itu ya. Dan Ibu kan 93 sudah ada di sini. Nah, Ibu, ini stigma bahwa dulu ya Manci Hideng itu dalam tanda kutip sekolah tadi yang dikatakan Ibu 89 itu ya. 810. 80 ya. Dan Manci Hideng juga mohon maaf nih Bu ya. Stigma sekolah yang jadi pilihan kedua itu Iya. selalu melekat gitu ya Bu ya, Iya, di telinga kita gitu. Dan itu mungkin secara perlahan oleh angkatan Ibu, ada Pak Ade Muhlis gitu ya, Pak Didit ya, orang-orang luar biasa yang berjuang pada itu. Lambat laun sekolah menjadi dikenal mungkin ya Bu ya, dikenal, menjadi banyak prestasi dan lain sebagainya. Itu Ibu sekarang kalau melihat Man 2 sekarang, perasaan Ibu gimana dari perjalanan panjang yang penuh liku-liku, suka dukanya kalau ceritakan di Manci Hideng itu nggak habis sehari ya Bu ya kalau ya? Iya, kalau diceritakan. Ya, ke sisi lainnya kan mungkin nggak bisa disampaikan juga ya, Iya. duka-dukanya begitu. Tapi sudahlah, itu menjadi sejarah yang Iya. panjang, biarlah itu menjadi kenangan untuk kami, disampaikan ke kami gitu sejarah itu, dan Ibu mengenangnya sebagai sesuatu yang perjalanan yang dianggap ya dijadikan menyenangkan aja Bu mungkin Iya, ya. iya. Ya. Dinikmati. Dinikmati gitu, betul. Dan buahnya itu sekarang gitu. Nah, Ibu kalau melihat Man 2 sekarang sebagai seorang ibu di Man 2 Pandeglang, Ibu melihatnya seperti apa? Melihat Man 2 sekarang itu Ibu merasa bangga. Titik tolak jadi Man 2 itu tahun 2015. Iya. Waktu itu dapat SK yang kepala sekolahnya Pak Agus ya. Manci Hideng dirubah jadi Man 2. Oh, Man 2 Ya, itu Pandeglang. pada waktu Pak Agus. Itu masih di sana Bu ya, pada Masih ya di udah sana, berubah masih ya. di sana, masih Pak Agus Solis yang orang Rangkas. Terus Pak Agus, Bu, gimana ini kita cari nama yang mudah diingat dan tenar katanya. Iya. Akhirnya dicetuskanlah Mandapa. Mandapa. Ya. Berarti istilah Mandapa itu udah agak lama juga Bu ya? Iya, adanya. dari 2015 Oh, itu gitu. Pak Agus. Mandapa. Lalu dengan nama Mandapa ini kayaknya ada semangat tersendiri betul, ya. Bu. Mulai kita merangkak ke perlombaan-perlombaan ikuti, kemudian program-program di sekolah juga lebih bagus lagi ya. Betul. Sehingga sekolahnya lebih maju lagi. Dan Ibu melihat Man 2 sekarang ini, Ibu merasa bangga. Apalagi dengan datangnya nih guru-guru muda yang mungkin akan lebih bertenaga. Iya. Untuk lebih Man 2 itu sebagai man yang maju, berprestasi dan mendunia ya. Betul. Ibu yakin guru-guru yang datang, guru muda ini yang berprestasi, yang punya kualitas yang baik, insya Allah membawa nama Man 2 lebih bagus lagi. Hanya Amin, satu ya, Bu. titip Ibu, Apa itu Bu? jagalah kekeluargaan, Ya, betul. jagalah kebersamaan, ya. yang diutamakan itu. Betul, Bu. Kenapa? Karena kebanyakan orang datang ke Man 2 terpesonanya karena kekeluargaan. Iya. Ya, Ibu titip jangan dihilangkan kekeluargaannya, persaudaraannya. Mungkin yang lain di sekolah yang lain tidak mendapatkan, mudah-mudahan di sini didapatkan. Benar Bu. Ya, kita bisa lebih apa ya, lebih kekeluargaan. Lebih keluargaan Bu ya. Tidak merasa Persaudaraannya lekat gitu ya. Iya. Iya. Tidak merasa rival ya, tapi kita sahabat gitu ya. Gitu. Jadi Ibu bangga dengan Man 2 yang sekarang yang sudah hebat dalam berbagai hal, baik dalam bangunan, dalam program, dalam guru-gurunya semuanya sudah linear dengan pelajaran yang diampunya. Betul. Yang mudah-mudahan kalau linear itu mungkin ilmu yang disampaikan lebih mengena, ya. Lebih sesuai, lebih pas, karena ilmu yang didapatkannya juga, ilmu bekalnya juga sama atau relevan dengan yang diajarkan itu.
Jadi memang saat ini Ibu di masa menikmati mungkin Bu ya, dari buah hasil Ibu, doa-doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang senior dulu ya, bagaimana memperjuangkan Mandua Pandeglang dan selalu berdoa mungkin setiap hari ya. Dan mudah-mudahan doa itu mulai diwujudkan di hari ini gitu Bu. Dengan berbagai fasilitas kan udah luar biasa Bu ya, kita udah diberikan oleh pemerintah berbagai fasilitas, gedung serba ada semuanya gitunya. Ibu, saya juga ingin nanya nih ke Ibu nih. Kan Ibu banyak lama ya di kesiswaan. Nah, Ibu melihat karakter siswa yang sekarang ini seperti apa Bu? Gen Z ini Bu. Iya. Melihat karakter siswa sebenarnya gini, kata nakal itu alternatif ya. Iya. Kalau menurut Ibu nih, anak yang nakal yang perlu penanganan itu anak-anak yang di luar kebiasaan anak muda. Iya. Misalnya, jangan kita menjas anak nakal itu perlu ditangani dengan bagaimana lah yang lebih serius gitu. Tapi lihat dulu seberapa jauh nakal. Apakah nakalnya itu masih bisa ditolerir atau dianggap wajar? Karena namanya masa muda itu masa mencari jati diri ya, masa merasa inilah aku, mencari inilah aku ya, mencari saya harus, inilah saya, harus memperlihatkan kelebihannya. Akhirnya biasanya kadang kebablasan. Nah disitulah fungsi kita guru itu, karena guru itu tidak hanya mendidik tapi membimbing. Benar. Kalau mendidik itu kan hanya ngajar, selesai, materi beres, selesai. Tapi kalau mendidik itu bisa sampai anak yang tadinya kurang baik menjadi baik. Anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu dibimbing. Itu tugas utama guru sebenarnya. Iya, betul ya. Bu. Kalau pendidikan bisa dari TV, bisa dari YouTube, tapi bimbingan itu tidak. Ya. Kemudian juga misalnya kalau kita melihat kenakalan anak itu, anak yang sudah luar biasa itu apabila anak sudah misalnya mengarah ke narkoba, mengarah ke seksualitas mungkin yang tidak pada tempatnya, itu baru kenakalan yang perlu kita tangani secara serius. Tapi kalau sekedar misalnya ya bolos lah, pelajaran ini bolos gitu ya, kadang kita harus melihat dari berbagai hal, kenapa anak ini bolos. Benar. Kadang kalau ditanya, kenapa kamu bolos nih pelajaran ini? Nggak suka pelajarannya. Ada juga yang saya kurang dekat dengan gurunya Bu. Itu harus kita dekati kalau yang begitu. Kita dekati, kita cari titik temunya bagaimana anak itu sampai menyukai pelajarannya, sampai menyukai gurunya. Ya. Jadi itu yang perlu penanganan yang biasa-biasa sajalah, wajar gitu. Wajar itu kenakalan anak ya. Kalau yang bolos misalnya lagi belajar tiba-tiba ke kantin. Bener, kali itu memang ya kebiasaan siswa ya Bu ya, seperti itu. Dan itu masih bisa dianggap wajar mungkin ya, kalau hanya keluar kelas ke kantin gitu ya, balik lagi nanti juga ke kelas juga. Ibu juga kan udah lama di BK ya mungkin ya Bu ya, udah bertahun-tahun juga. Nah, alhamdulillah mungkin baru tahun ini kita dapat guru BK ya Bu ya. Jadi memang secara penanganan Ibu ini sudah luar biasa, sudah banyak pengalaman juga dalam hal mendekati siswanya. Umumnya Bu, ini siswa jam sekarang itu kan memang secara nakal yang sifatnya fisik itu udah jarang ya. Cuma memang anak-anak sekarang itu biasanya nakalnya nakal akhlak aja gitu ya, karena Gen Z ini. Dan mereka juga tidak mau diberi tantangan gitu ya Bu ya. Kalau belajar inginnya praktis-praktis saja gitu. Kalau diberi soal inginnya cepat-cepat aja gitu. Ini karakter Gen Z mungkin ya Bu. Iya, Gen Z. Terakhir mungkin ya Bu. Ibu kan sebentar lagi mungkin akan purna juga ya Bu ya? Iya, purna. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, bulan Desember. Desember. Nah, mungkin Bu di sesi kali ini kami mungkin yang masih di sini yang muda-muda yang akan meneruskan perjuangan Ibu, mohon doanya. Dan terakhir mungkin mohon pesan dan kesannya mungkin ya Bu,
serta sebuah wejangan lah untuk kami-kami yang ada di sini. Silakan, Bu. Iya, sebentar lagi Ibu mungkin tidak mendampingi lagi, ya. Ibu yakin guru-guru muda sekarang mempunyai cara pengelolaan atau pembinaan anak yang berbeda, tapi titip anak itu mempunyai jiwa yang anak muda sekarang itu mempunyai jiwa nggak mau dilecehkan, artinya direndahkan. Jangan sampai kita. Jadi gengsi mereka itu kadang tinggi-tinggi, Bu ya. Jadi nanti mereka bukannya menurut ke kita malah melawan. Benar. Dengan melawan kita juga mungkin merasa tersinggung, akhirnya terjadi benturan antara anak dengan guru. Jadi gini, kalau seorang guru ini harus mempunyai, kalau kata orang dulu, saku dua. Apa itu, Bu? Melihat dari sisi anak dan dari sisi kita. Oh gitu. Setiap anak itu dilihat dari sisi anak. Sisi anak misalnya gini, kenapa nih anak sampai begini? Pasti ada background yang membentuknya. Apakah dia karena misalnya broken home, atau dia karena kurang perhatian dari ini, atau dari materi, itu bisa mempengaruhi. Karena mungkin tidak suka dengan materi juga bisa kan, Bu ya? Iya. Kemudian sisi lain kita sebagai guru tetap harus menjalankan koridor pendidikan. Maka setiap yang kita lakukan harus dilihat dari dua sisi itu. Ya, Ibu harapkan anggaplah nih guru-guru muda ini sekolah ini rumah kedua. Betul, Ibu. Jangan persinggahan. Kalau persinggahan habis ngajar pulang udah. Ya. Tapi kalau rumah kedua, sampai rumah itu beres kita baru pulang. Misalnya, jadi sampai kalau dulu Ibu sampai siswa pulang baru kita pulang. Ya, itulah, jangan dianggap rumah ini persinggahan sekolah ini, tapi rumah kedua. Kita bangun dengan segenap kemampuan kita, dengan semua apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan diwujudkan di Mandua ini. Benar, Bu. Jangan dianggap ya sudahlah, udah ngajar mah sudah ya. Tapi Ibu yakin anak-anak guru-guru sekarang ini, anak-anak Ibu, insya Allah mempunyai dedikasi yang tinggi. Amin. Ya. Amin, Ibu, mohon doanya. Insya Allah juga akan beranggapan Mandua ini rumah kedua dari anak-anak Ibu. Amin. Titip lagi, jaga kekeluargaan, jaga kebersamaan. Jangan sampai saling. Itu ya, itu titip dari Ibu. Ya, Ibu, alhamdulillah cukup luar biasa ya. Tadi kita sudah menggali perjalanan mulai datang ke Mandua, Ibu ya, sampai diberikan tugas-tugas yang cukup luar biasa. Jejak karir Ibu di Mandua itu luar biasa. Ya, Ibu itu kan orang yang konsisten dengan tugas. Tidak pernah meninggalkan Mandua, Bu ya, insya Allah ya, sampai purna ya, insya Allah tetap di Mandua begitu. Pesannya sangat luar biasa untuk kami yang ada di Mandua. Mandua itu memang, Bu, terkenal dengan kekeluargaan. Banyak orang yang mengatakan, pejabat-pejabat mungkin di luar sana juga banyak yang mengapresiasi gitunya. Kelebihan kita salah satunya di situ. Jadi tidak ada kubu-kubuan, Bu ya. Tidak ada sistem senioritas, dalam artian senioritas senior yang mau keinginan sendiri gitu. Semuanya kita bersatu padu di sini, bekerja dengan ikhlas, bekerja sama, yang muda mendengar kepada yang tua memberikan arahan kepada yang muda, dan semuanya berjalan dengan baik, Bu ya. Tidak pernah ada percikan-percikan gitu. Alhamdulillah luar biasa Mandua Pandeglang ini. Baik, sahabat Mandapa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah di akhir sesi. Tadi kita sudah banyak mengupas tuntas tentang sejarah panjang dari seorang guru senior kita, ibu kita, yaitu Ibu Siti Rogaya. Ibu, sekali lagi ya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat selalu, Ibu. Amin, amin. Selamat nanti kalau sudah purna, nikmati masa tua dengan penuh bahagia dan kesenangan. Dan sesekali harus datang lagi ke Mandua, karena ini rumah Ibu juga.
Ibu yang membangun ini, ibu yang memimpikan ini, dan ibu yang mendoakan ini supaya seperti ini. Amin, amin, amin. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.